Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Ya, betul. Minggu lalu kita belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, alhamdulillah kalian masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan, manfaatnya, pelestariannya juga. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang hewan apa saja yang berkembang biaknya menggunakan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Nah, Ibu di sini ingin bertanya dulu, hewan vivipar itu contohnya apa saja? Salah satunya. Oh iya, sapi. Nah, sapi itu dapat dimanfaatkannya bagi kita apa? Untuk kita apa? Nah, sapi itu dapat dimanfaatkan seperti dagingnya. Dagingnya kita makan. Kita makan kan? Nah, iya, pintar. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar seperti itu. Belajar tentang manfaatnya, pelestariannya, perkembangbiakannya, dan masih banyak lagi. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar seperti itu. Belajar tentang manfaatnya, pelestariannya, perkembangbiakannya, dan masih banyak lagi. Nah, sebelumnya Ibu minta silahkan kalian baca dulu halaman 70 dan 71 tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Ada buku LKS kalian. Nah, karena kalian sudah membaca, jadi Ibu di sini ingin bertanya. Nah, di hewan itu apa yang dapat dimanfaatkan pada bagian hewan? Ya betul, ada dagingnya, bulunya, kulitnya, dan tenaganya. Nah, contoh dari dagingnya itu seperti sapi, daging sapi. Kayak kurban kemarin, dagingnya bisa kita makan kan? Ya, lalu kulitnya. Nah, kulitnya itu bisa kita jadikan tas, sepatu. Nah, ada kan yang katanya tas dari kulit buaya. Nah, itu bisa dimanfaatkan ya kan. Lalu kemudian bulunya. Nah, bulunya itu bisa kita jadikan karpet dan masih banyak lagi ya kan. Ya, alhamdulillah paham. Alhamdulillah paham. Lalu kemudian tumbuhan. Apa saja pada bagian tumbuhan itu yang dapat dimanfaatkan? Iya betul, akar, batang, ranting, buah, bunga, dan daunnya. Iya pintar. Ya, alhamdulillah kalian sudah paham pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya, apa penyebab hewan dan tumbuhan itu menjadi langka dan punah? Siapa yang tahu? Ya, betul. Yang pertama melakukan pemburuan liar. Yang kedua, iya, penubuhan hutan secara liar. Dan ada apa lagi? Iya betul, pembangunan penginapan atau villa di daerah pegunungan bisa mengurangi populasi hewan dan tumbuhan. Ya, pintar. Lalu kemudian ada apa lagi? Iya, adanya sistem pertanian yang berpindah-pindah yang juga bisa memicu terjadinya kerusakan pada ekosistem di hutan. Ya, betul. Lalu ada pembakaran hutan. Iya, akan merusak ekosistem tumbuhan dan hewan jika terjadi pembakaran hutan tersebut. Lalu kemudian ada siklus perkembangan hewan dan tumbuhan yang lama. Nah, berarti kalian sudah mengetahui tadi pemanfaatan hewan dan tumbuhan, lalu yang membuat hewan dan tumbuhan itu menjadi langka. Dah, dua itu kalian sudah mengetahui. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya, apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? Siapa yang tahu? Iya, betul. Tidak menebang pohon sembarangan. Lalu kemudian apa lagi? Melakukan reboisasi. Kemudian, iya, tidak melakukan pemburuan hewan secara liar. Lalu melakukan penangkaran hewan dan menghukum pelaku perburuan liar dan penebangan liar. Ya, pintar. Nah, yang kalian sebutkan tadi kan itu tuh adalah upaya pelestarian hewan yang dilakukan oleh masyarakat umum. Nah, siapa yang tahu apa upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yang diupayakan oleh pemerintah? Iya betul, melakukan pelestarian in situ dan melakukan pelestarian ex situ. Nah, siapa yang tahu apakah itu pelestarian in situ? Iya betul. Nah, pelestarian in situ itu adalah pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya, di tempat tinggal asli hewan dan tumbuhan itu. Nah, contoh bentuk pelestarian in situ itu siapa yang tahu? Iya,
yaitu di hutan lindung Suaka Marga Satwa dan Taman Nasional. Pintar. Lalu kemudian siapa yang tahu apa itu pelestarian ex situ? Iya, betul. Pelestarian ex situ merupakan pelestarian hewan atau tumbuhan yang dilakukan di luar habitat atau tempat tinggal asli hewan tersebut atau tumbuhan tersebut. Siapa yang tahu lagi untuk apa pelestarian ex situ itu diupayakan? Iya, betul. Pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya agar rehabilitasi, pembiakan, dan penangkaran hewan serta tumbuhan. Ya, pintar. Nah, di sini Ibu ada menyediakan beberapa gambar. Nah, silahkan kalian amati apakah gambar tersebut membuat hewan menjadi punah, menjadi langka, atau gambar tersebut merupakan contoh pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, sudah kalian amati? Ya, gambar pertama itu merupakan gambar apa? Ya, betul. Gambar penebangan hutan secara liar. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya, gambar pertama itu dapat membuat tumbuhan atau hewan menjadi punah, atau gambar yang pertama itu merupakan contoh pelestarian hewan dan tumbuhan? Iya, betul. Gambar pertama itu membuat hewan dan tumbuhan menjadi punah. Nah, selanjutnya yang kedua, siapa yang tahu yang kedua itu gambar apa? Iya, betul. Gambar pembakaran hutan. Nah, kemudian gambar pembakaran hutan, gambar yang kedua itu merupakan gambar upaya pelestarian hewan dan tumbuhan atau membuat hewan dan tumbuhan menjadi langka atau punah. Iya, betul. Gambar yang kedua itu merupakan gambar yang membuat hewan dan tumbuhan menjadi langka atau punah. Pintar, kalian sudah paham? Lalu yang selanjutnya gambar yang ketiga. Siapa yang tahu gambar ketiga itu gambar apa? Iya, betul. Gambar yang ketiga itu gambar yang melakukan kegiatan melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Ya, pintar. Nah, gambar yang ketiga itu, gambar reboisasi itu merupakan gambar apa? Apakah gambar yang membuat hewan dan tumbuhan akan menjadi langka dan punah, atau gambar pelestarian hewan dan tumbuhan? Siapa yang tahu? Iya, betul. Gambar tersebut merupakan gambar pelestarian hewan dan tumbuhan. Lebih tepatnya pelestarian tumbuhan. Nah, selanjutnya gambar yang keempat. Siapa yang tahu gambar yang keempat itu gambar apa? Iya, betul. Gambar yang keempat itu merupakan gambar penangkaran hutan. Nah, siapa yang tahu gambar keempat tersebut atau gambar penangkaran hutan tadi adalah gambar yang menunjukkan hal apa? Apakah menunjukkan hal yang dapat melestarikan hewan tersebut atau yang dapat membuat hewan tersebut punah atau langka? Iya, betul. Gambar yang keempat tadi merupakan gambar yang dapat melestarikan hewan tersebut. Pintar. Tepuk tangan tuh. Nah, karena kalian sudah mengetahui tentang perkembangbiakan, manfaat, dan pelestarian hewan dan tumbuhan, maka dari itu Ibu sekarang ingin meminta kalian membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Di sini Ibu punya beberapa contoh, silahkan lihat ya. Tugas poster itu dikumpulkan minggu depan, tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2020. Selambat-lambatnya, tapi kalau mau mengumpulkan hari ini Ibu terima juga. Nah, kemudian ada tugas lagi yang harus dikumpulkan hari ini. Ibu tunggu sampai jam 8 malam seperti biasa pada buku LKS kalian halaman 71 yang Ayo Berlatih, soal esai 1 sampai 5. Ya. Nah, karena sudah selesai Ibu menjelaskan dan memberikan tugas kepada kalian, sebelum menutup pembelajaran, mari kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini secara bersama-sama. Yang pertama,
tentang manfaat tumbuhan dan hewan. Nah, manfaat hewan dulu yang dapat kita manfaatkan. Yang pertama, daging, bulu, kulit, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kalau tumbuhan, apa yang dapat kita manfaatkan? Iya, betul, akar, batang, ranting, buah, bunga, dan masih ada lagi. Lalu kemudian, apa penyebab hewan dan atau tumbuhan itu menjadi langka atau punah? Sebutkan dua saja. Iya, yang pertama melakukan perburuan liar, dan yang kedua penebangan hutan secara liar. Nah, kemudian apa upaya masyarakat agar hewan dan tumbuhan tersebut dapat dilestarikan? Kemudian apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang dilakukan oleh masyarakat? Apa saja? Tidak menebang pohon sembarangan, melakukan reboisasi, dan masih banyak lagi. Nah, upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? Melakukan pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Alhamdulillah, ingat-ingat ya, pembelajaran kita pada hari ini semoga berkah dan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat mengerjakan tugasnya, tetap semangat belajar bagi rumahnya, jaga kesehatan, jangan sering-sering keluar rumah. Kalau ada keperluan aja keluar rumahnya, jaga kebersihan juga. Sekian dari Ibu pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.